Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan tips serta informasi ya buat teman-teman yang mengalami masalah seperti yang kalian klik itu thumbnailnya. AdSense kalian error atau bermasalah. Kenapa bisa seperti itu? Error itu disebabkan kalian itu memakai atau memasukkan data yang tidak valid atau yang tidak benar. Misalnya kalian anggap sudah benar memasukkan data tapi seperti itu error. Jadi gini, ada hal yang kalian harus ketahui dulu. Perlu kalian ingat dan kalian harus tahu, AdSense itu tidak bisa duplikat dengan satu identitas yang sama, dengan nama yang sama, identitas alamat yang sama. Ya, kalian itu kan mendaftarkan AdSense itu pakai KTP ya kan? Bener dong, untuk verifikasi itu kan pakai KTP. Nah, KTP itu nggak boleh sama gitu loh. Walaupun emailnya berbeda, tapi identitasnya kalian misalnya, apakah kalian sudah mempunyai AdSense? Belum. Nah, ketika kalian daftarkan, kalian masukkan identitas yang lama. Nah, itu permasalahannya. Jadi AdSense kalian itu duplikat dan AdSense sendiri tidak mengizinkan akunnya duplikat karena takut disalahgunakan. Ya, itulah seperti itu. Jadi AdSense hanya bisa memakai satu identitas dengan satu nama yang sama, alamat yang sama, dengan nomor induk KTP yang sama gitu. Jadi kalau kalian ingin mempunyai AdSense lagi, beda email yang pertama, kedua ya kalian harus beda nama. Contoh seperti ini, saya udah punya AdSense, terus saya pengen buat AdSense lagi nih. Nah, istri saya daftarkan KTP-nya gitu, walaupun alamatnya sama nggak masalah. Kenapa saya bilang gitu? Karena yang jadi masalahnya itu nomor induknya kalian, karena tercatat di database AdSense bahwa nomor induk kepemilikan identitas ini sudah mempunyai AdSense. Nah, kalau nomor induknya berbeda walaupun alamatnya sama, nggak masalah. Begitu teman-teman. Jadi itu udah beda ya, ranahnya udah beda identitas tapi alamatnya sama gitu. Nah, gunanya AdSense itu apa sih? AdSense itu untuk pembayaran. Yang pertama ya, kalau misalnya kalian punya channel YouTube. Nah, kalau kalian punya channel YouTube nggak punya AdSense, ya bahaya. Kalian gak digaji-gaji, gimana cara ngegajinya, gimana cara bayarnya YouTube ke kalian. Orang kalian aja nggak punya AdSense gitu. Jadi kalian itu harus, sebelum mendapatkan pembayaran, harus menempuh proses yang namanya pembuatan AdSense. Jadi usahakan kalau kalian membuat AdSense itu tidak boleh double dengan identitas yang sama. Begitu teman-teman ya. Usahakan, jadi kalau misalnya udah terlanjur error seperti itu, alangkah baiknya kalau menurut saya ya, ketik benar-benar identitasnya, namanya ganti, pinjam aja punya adik atau punya bapak atau punya ibu KTP-nya, itu nggak masalah. Dan penulisan nama, alamat, identitasnya itu harus sesuai dengan namanya KTP ya, tidak boleh asal-asalan atau sembarang ada yang kurang. Gunanya apa? Karena nanti kalau misalnya kalian sudah mencapai $10 untuk pembayaran pertama kali untuk verifikasi akun pembayaran untuk mengirimkan PIN. Nah, itu dia. Alamat itu nanti dipakai. Jadi kalian itu tidak bisa sembarangan memasuki alamat. Salah-salahnya nama. Jadi kode pos ya. Saya sarankan lagi, ketika kalian menulis alamat, nah, kalian itu tambahin nomor telepon di dalam alamat itu saat penulisan daftar alamat untuk pengiriman surat atau verifikasi PIN. Nah, tambahin tuh nomor telepon. Gunanya apa? Untuk lebih akurat. Jadi ketika kalian diterima AdSense kalian sampai di kantor pos ya, itu kirimannya pakai Pos Indonesia ya, untuk negara Indonesia. Nah, itu pakai Pos Indonesia, nggak bisa pakai domestik lainnya ya. Itu hanya memakai Pos Indonesia. Nah, nanti dari AdSense sendiri, dari Google akan mengirimkan verifikasi PIN bila mana kalian sudah mencapai $10. Nah, verifikasi itu akan dikirimkan kepada alamat yang didaftarkan saat pertama kali mendaftarkan AdSense. Ya. Jadi gitu ya. Untuk masalahnya tidak boleh akunnya double dengan email yang sama. Kalau channelnya banyak, kalian mau pakai satu AdSense nggak masalah, itu bisa. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya masalah seperti itu, jangan dicoba-coba terus dengan alamat yang sama, dengan nama yang sama, jangan. Nggak kelar-kelar jadi masalahnya. Artinya tuh AdSense kalian itu dengan identitas itu kalian punya masalah. Gitu. Entah pernah AdSense kalian diputus di tengah jalan, kalian udah nggak bikin konten, nggak bikin
suatu video untuk publish ya, untuk dipublikasikan kepada dunia gitu loh. Jadi seakan-akan kalian itu konten kreator yang sudah tidak aktif, maka AdSense itu akan ditutup. Boleh nggak sih dipakai lagi? Boleh, tapi kan harus mengulang dengan persyaratan yang ketentuan yang saat ini berlaku gitu loh. Jadi bukan yang dulu-dulu gitu. Jadi semakin berat tantangannya. Jadi kalau kalian sudah benar-benar punya akun dan sudah dimonetisasi, bisa mendapatkan pembayaran, kalau bisa dijaga baik-baik. Upload konten walaupun sebulan 1 kali, untuk tidak dianggap konten kreator yang tidak aktif. Begitu teman-teman ya. Jadi untuk penanggulanginya atau menyelesaikan masalahnya adalah kalian buat akun baru AdSense ya. Buat akun baru AdSense dengan email yang berbeda. Emang bisa bang? Bisa, karena saya punya pengalaman seperti itu. Buat akun AdSense dengan email yang berbeda, dengan device yang berbeda dulu untuk sementara, nanti kalau udah jadi baru pindahin lagi akunnya gitu. Jadi intinya pakai device yang berbeda, email yang berbeda, identitas yang berbeda. Kalau nomor telepon masalah nggak masalah. Kalau nomor telepon yang jadi masalah itu nomor ID, nomor induk kependudukan ya, identitas seperti KTP itu kan ada nicknya ya. Nah, nicknya itu tidak boleh sama kalau misalnya AdSense kalian bermasalah ya. Jadi ya pinjam aja sebentar deh, itu hanya berlaku sampai kamu itu verifikasi. Kalau udah verifikasi itu udah nggak kepake gitu, nggak kepake. Nah, kecuali kalian mau ngirim apa ya namanya, play button ya, atau logo dari YouTube sendiri ya, papan bingkai yang seperti gambar logo YouTube tuh ya, itulah zipper button ya, terus gold ya, segala macam itu untuk nextnya lah ya. Kita bermasalahnya adalah AdSense-nya ini gitu. Jadi buat teman-teman, semoga video ini membantu teman-teman. Dan kalau misalnya kalian nggak ngerti, tonton lagi ulang video ini sampai jelas, sampai kalian dengar-dengar, simak baik-baik. Saya memberikan informasi berdasarkan pengalaman dari pribadi saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan serta komentar. Dan ya, untuk mendukung saya terus semangat untuk bikin konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sukses. Semoga berhasil.